Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Generasi 46 yang tentunya akan selalu memberikan informasi yang penting dan juga bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Di kesempatan video kali ini saya akan men-share tutorial terkait tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh madrasah dalam rangka mengajukan pencairan anggaran BOS tambahan oleh Direktorat KSKK Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebelum itu mari dukung pengembangan channel ini dengan kita mensubscribe, melike, comment, and share konten ini agar banyak madrasah-madrasah lain yang juga mendapatkan informasi yang berharga ini. Terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bahwa di bulan Desember ini madrasah, khususnya madrasah swasta di seluruh Indonesia mendapatkan kucuran bantuan operasional sekolah BOS tambahan yang merupakan pengembalian anggaran BOS sebesar 100.000 per siswa yang sebelumnya dipotong akibat pandemi COVID-19 di pertengahan tahun ini. Untuk itu, berdasarkan dari arahan Dewan Perwakilan Rakyat, maka Kementerian Agama saat ini kembali menyalurkan bantuan operasional sekolah tambahan ini kepada seluruh madrasah swasta yang ada di Indonesia dengan harapan agar dana ini tentunya dapat membantu madrasah-madrasah swasta ini untuk bisa mendukung pembelajaran jarak jauh dan juga penanganan pencegahan pandemi COVID-19 di madrasah masing-masing. Terkait dengan penyaluran BOS Kemenak ini, tentunya setiap madrasah diminta untuk mengajukan pencairan anggaran melalui portal BOS yang sudah ditentukan oleh Direktorat KSKK Madrasah. Untuk itu, madrasah sebelumnya itu harus melakukan login ke portal BOS ini dengan alamat bos.kemenak.go.id. Ketika madrasah sudah mengunjungi portal BOS ini, maka madrasah diminta untuk melakukan login ke dalam portal BOS ini dengan cara klik tombol masuk pada pojok sebelah kanan. Kemudian madrasah diminta untuk melakukan login dengan username atau NSM dari madrasah tersebut dan memasukkan password. Ya, tentunya username dan password ini adalah username dan password madrasah dimaksud yang digunakan sebagai akun emis madrasah. Ya, karena BOS ini sudah sinkron dengan emis, maka madrasah untuk login ke portal BOS ini menggunakan username dan password madrasah. Jika ada madrasah yang mengalami kendala dalam proses login BOS ini,
maka kemungkinan besar adalah user emisnya bermasalah. Untuk itu silakan menghubungi operator emis di tingkat Kemenak Kabupaten Kota untuk melakukan pengecekan akun emisnya. Jika akun emisnya itu terbaca di emis monitor namun tidak bisa login, maka emis kabupaten kota diminta untuk melakukan reset password. Namun ketika dicek akun emisnya pada emis monitor dan tidak ditemukan, maka madrasah diminta untuk melakukan pendaftaran akun emis ulang melalui emis SDM di link yang baru. Seperti itu. Nah, saya di video kali ini akan mencontohkan salah satu madrasah terkait dengan proses pengajuan pencairan BOS tambahan ini. Nah, ini kita masukkan username dan passwordnya emis, kemudian kita submit. Nah, setelah madrasah berhasil login ke dalam portal BOS ini, nanti di menu dashboard akan ditampilkan data madrasah tersebut, kemudian jumlah dana BOS yang diterima oleh madrasah tersebut. Di jumlah dana BOS yang diterima ini terdiri atas dua komponen. Yang pertama adalah komponen siswa yang dihitung berdasarkan jumlah siswa pada saat cut off emis 30 Juni 2020 atau semester 1 kemarin, dan jumlah siswa itu dikalikan dengan 100.000 per siswa. Itu komponen pertama. Kemudian untuk komponen kedua ada komponen afirmasi. Ya, komponen afirmasi ini adalah komponen yang menghitung lebih kurang jumlah siswa pasca PPDB. Ya, itu komponen afirmasi, sehingga setiap madrasah kemudian menerima anggaran BOS tambahan ini, komponen siswa ditambah komponen afirmasi, dapat dilihat total BOS yang diterimanya itu. Seperti itu. Jadi setiap madrasah sudah dapat melihat berapa sih jumlah anggaran dana BOS yang akan diterima oleh madrasah tersebut, dan jumlah anggaran ini sudah fix. Ya, mungkin madrasah melihat ini terlalu besar atau terlalu kecil, tapi ini sudah dihitung tentunya yang pertama tadi berdasarkan jumlah siswa per 30 Juni 2020 berdasarkan BAP emis dan afirmasi lebih kurang penerimaan siswa setelah PPDB di bulan Juli kemarin. Kemudian di menu dashboard juga ditampilkan terkait dengan timeline pengajuan. Nah, di timeline pengajuan ini madrasah dapat melihat progres pengajuan pencairan dana BOS ini. Ya, yaitu yang pertama melengkapi persyaratan, kemudian yang kedua mengajukan verifikasi, kemudian yang ketiga proses pencairan, yang keempat menunggu laporan SPJ, dan yang kelima selesai. Jadi di dashboard ini madrasah tentunya melihat progres dia sudah sampai di tahap mana, ya. Nanti akan disampaikan. Jadi sekarang dilihat di madrasah ini baru ditampilkan, baru sampai di tahap pertama yaitu melengkapi persyaratan. Untuk itu di sini status pengajuannya baru 0%, ya. Oke.
Yang pertama yang harus dilakukan oleh madrasah bisa melakukan melengkapi persyaratan. Di sini status pengajuan 0%. Kita klik lengkapi. Ya, lengkapi. Kemudian melengkapi persyaratan ini ada 10 dokumen yang harus dilakukan pengajuan. Yang pertama, surat permohonan pencairan dana BOS madrasah. Kemudian yang kedua, scan fotokopi KTP kepala madrasah dan bendahara BOS madrasah. Yang ketiga, surat tugas dari kepala madrasah terkait dengan aktivasi rekening. Yang keempat, surat keputusan pengangkatan kepala madrasah dan bendahara BOS dari pejabat yang berwenang. Yang kelima, surat keterangan madrasah masih beroperasi dari Kemenak atau Kanwil. Kemudian yang keenam, piagam atau SK izin operasional atau pendirian madrasah. Yang ketujuh, surat pernyataan tanggung jawab belanja dari kepala madrasah. Yang kedelapan, surat perjanjian kerjasama yang sudah ditandatangani di atas materai oleh kepala madrasah. Yang kesembilan, rencana penggunaan dana atau rencana kerja dan anggaran madrasah RKM. Dan yang ke-10, kwitansi atau bukti penerimaan. Nah, 10 berkas ini menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh setiap madrasah untuk bisa dilakukan proses pencairan dana bantuan ini. Ya, kita mulai dari yang pertama, surat permohonan pencairan dana BOS madrasah. Ya, namun Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke 10 berkas ini, kita lakukan dulu yang pertama pada menu perjanjian kerjasama ini. Kita klik menu perjanjian kerjasama. Nah, kita membuat perjanjian kerjasama dengan pihak Direktorat KSKK Madrasah. Nah, di form ini akan muncul data madrasah kita, kemudian kita masukkan nama kepala sekolah kita, ya, nama kepala sekolah, kepala madrasah kita, dan nomor surat. Nomor surat di sini adalah nomor surat dari madrasah, ya, nomor surat dari madrasah. Nah, Bapak Ibu di madrasah tentunya dalam proses dokumen ini itu harus mengikuti alur. Kenapa? Karena ini menyangkut dari penomoran dokumen, ya, penomoran dokumen ini. Jadi yang pertama adalah kita membuat perjanjian kerjasama dulu. Misalkan nomor 1, maka perjanjian kerjasama nomor 1. Contoh ya, nomor surat madrasah di bagian nomornya misalkan 1, maka perjanjian kerjasama ini nomor suratnya 1 garing dan seterusnya. Ya, ini kita masuk kepala sekolah, nomor surat, kemudian tanggal surat. Ya, untuk tanggal surat di perjanjian kerjasama ini ditetapkan harus pada tanggal 1 Desember 2020. Ya, tidak boleh dengan tanggal yang lain. Ya, jadi kepala sekolah nomor surat paling awal, ya, tentunya disesuaikan dengan nomor surat terakhir dari madrasah bersangkutan. Tapi di dokumen ini dia nomor surat yang paling awal. Kemudian tanggal surat 1 Desember 2020. Nah, ketika sudah diisi, maka diklik unduh perjanjian kerjasama. Tapi kalau belum diisi, maka pada saat unduh tidak boleh. Sehingga harus diisi dulu kepala sekolahnya siapa, nomor suratnya berapa. Contoh, ini saya contoh misalkan kepala sekolah Budi, ya, nomor surat 1 misalkan. Maka kita klik unduh perjanjian kerjasama. Nanti tentunya bisa dilakukan perubahan ya, nama kepala sekolahnya itu. Nah, nanti akan terdownload file PDF perjanjian kerjasama ini. Nah, di file perjanjian kerjasama ini secara otomatis dokumennya sudah dibuat by system, ya. Misalkan di sini nomor dari Direktorat KSKK sudah ada,
tinggal nomor dari madrasah akan tampil sesuai dengan yang kita input. Nah, di sini perjanjian kerjasamanya silakan dibaca baik-baik oleh madrasah. Nah, di perjanjian kerjasama ini, Bapak Ibu madrasah, terkait dengan penyaluran dana BOS ini, rekening madrasah penerima ini itu sudah dibuatkan oleh Direktorat KSKK, ya, sehingga madrasah tidak perlu lagi membuat rekening baru atau menggunakan rekening BOS yang lama, tapi rekeningnya itu sudah dibuatkan oleh pihak Direktorat KSKK melalui bank penyalurnya yang sudah ditetapkan di Jakarta. Tinggal nanti madrasah melakukan aktivasi rekening saja. Nah, di pasal 4 ini sudah poin 2 itu sudah dijelaskan nomor rekening dan atas nama mas apa yang sudah ditentukan dari pusat, ya. Nah, karena kemarin banyak yang masih tanya kok nomor rekeningnya bagaimana? Itu sudah ditentukan oleh pusat, ya. Seperti itu. Ini surat perjanjian kerjasamanya. Nanti di sini di print, ya, di print, kemudian tanda tangannya ini Direktur KSKK itu diabaikan, kemudian tanda tangan kepala madrasahnya ini nanti dikasih materai 6.000, ya, dikasih materai 6.000 di bagian kepala madrasah, kemudian ditandatangani. Setelah itu, setelah sudah ditandatangani di atas materai, kemudian di scan, ya, di scan. Tentunya diharapkan scan-nya yang baik, ya, supaya jelas terbacanya. Nanti perjanjian kerjasama ini akan diupload di portal BOS ini, ya. Tentunya nanti di portal BOS ini dia akan diupload sebagai dokumen di nomor 8 ini, surat perjanjian kerjasama yang sudah ditangani atas menteri oleh kepala madrasah, ya, diunggah di sini. Nah, itu yang pertama. Kemudian langkah kedua yang harus dilakukan madrasah adalah membuat surat permohonan pencairan dana BOS madrasah. Nah, surat permohonan ini sudah ada template-nya. Madrasah tinggal mengunduh template berkas ini. Kita unduh. Kemudian kita save. Setelah itu kita buka dokumennya. Ya. Nah, di surat permohonan pencairan dana BOS madrasah ini kita masuk pakai kop surat madrasah, ya, kop surat madrasah. Kemudian nomor ini adalah diisi dengan nomor surat madrasah yang berlaku saat ini. Nah, nomor surat ini tentunya tadi seperti yang saya jelaskan di awal harus berurut, ya, nomor disesuaikan dengan nomor madrasah. Awalnya adalah nomor surat perjanjian kerjasama, kemudian yang kedua itu adalah nomor surat permohonan pencairan dana ini. Contoh yang tadi 1, maka yang ini 2. Kemudian untuk tanggalnya, ya, untuk tanggal surat permohonan ini itu diisi harus di tanggal 2 Desember, ya. Harus tanggal 2 Desember. Jadi meskipun sekarang sudah tanggal sekian, tapi disesuaikanlah tanggalnya itu, tanggal dokumen surat permohonan pencairan dana BOS ini adalah tanggal 2 Desember 2020. Kemudian yang lain tidak usah dirubah, jadi madrasah cukup merubah yang titik-titik itu. Kemudian ini berdasarkan surat perjanjian kerjasama nomor. Nah, berdasarkan surat perjanjian kerjasama PKS nomor titik-titik. Nah, nomor yang diisi ini ada 2, ya. Nomor yang diisi ini ada 2, yaitu kita lihat di perjanjian kerjasama tadi, ya. Yang diisi itu adalah, nah ini pertama nomor yang dikeluarkan oleh Direktorat KSKK, kemudian dan nomor yang dikeluarkan oleh madrasah. Jadi nomornya ini ada 2 yang diisi, ya. Nomor yang di surat perjanjian kerjasama ini, ya, nomor
yang di atas itu nomor Direktorat KSKK dan yang di bawah itu nomor madrasah. Kemudian antara pejabat seterusnya dan madrasah. Ini madrasah ini diisi namanya ya, yang titik-titik madrasah, misalkan madrasah aliyah atau madrasah ibtidaiyah apa gitu, nama madrasahnya. Contoh, kalau ini berarti nama madrasahnya Mas Al-Qadriniyah, maka nanti di sini nama madrasah Al-Qadriniyah ya, Pantar misalkan, tentang penyaluran dan penggunaan dana BOS terus tahun anggaran 2020 sebesar. Nah, sebesar masukkan jumlah pencairannya ya, bisa dilihat di dashboard ini. Nah, total dana BOS yang terima sebesar 12.500.000. Maka masukkan di sini sebesar Rp 12.500.000 dan hurufnya. Kemudian sebagai kelengkapan seterusnya terus kepala madrasah diisi nama kepala madrasah, kemudian tanda tangan. Seperti itu. Nah, surat ini kemudian ada 2 tembusan, yaitu tembusan ke kabupaten kota dan tembusan ke Kanwil Kemenak Provinsi. Nah, setelah ditandatangani, kemudian di-scan dengan rapi dan baik, dan selanjutnya akan di-upload di portal BOS ini. Ya, itu langkah yang kedua. Kemudian yang ketiga, madrasah mengunggah scan fotokopi KTP kepala madrasah dan bendahara BOS ya. Jadi KTP kepala madrasah dan KTP-nya bendahara BOS itu di-scan, kemudian diklik diunggah di sini ya. Ya, diunggah. Nah, yang diunggah di sini dia harus dalam bentuk PDF ya. Dalam bentuk PDF. Jadi bisa kepala madrasah dan bendahara BOS itu satu kali scan dalam satu file PDF ya. Jadi KTP kepala madrasah dan KTP bendahara BOS itu dibuat dalam satu file, di-scan dalam bentuk PDF dan dengan ukuran maksimal 2 MB. Ya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya, langkah keempat adalah membuat surat tugas dari kepala madrasah. Surat tugas dalam rangka aktivasi rekening. Di sini formatnya sudah ada, tinggal kita mengunduh template-nya, ya, mengunduh template-nya. Kemudian kita save file, oke. Kita buka unduhan template-nya itu. Nah, di sini tetap kita masukkan kop madrasah, kemudian nomor itu nomor madrasah ya, nomor madrasahnya. Tentunya nomor madrasah ini adalah lanjutan dari nomor surat permohonan pencairan dana tadi. Contoh yang tadi perjanjian kerjasama 1, kemudian permohonannya 2, ini yang ketiga ya. Tentunya itu menyesuaikan dengan nomor terakhir dari madrasah bersangkutan. Kemudian kepala madrasah masukkan nama madrasahnya ya, kepala madrasah aliyah Al-Qadriniyah contoh ya. Kemudian menimbang dan seterusnya dasar perjanjian kerjasama antar kepala madrasah. Nah, ini masukkan nama madrasahnya ya, kepala madrasah Al-Qadriniyah Pantar dan pejabat nomor. Nah, nomor sini ada 2. Ini nomor yang diisi di perjanjian kerjasama kan ada 2 nomor itu. Nomor dari Direktorat KSKK dan nomor dari madrasah. Kemudian di sini memberi tugas kepada titik 1 nama kepala madrasahnya, kemudian NIK ya. NIK itu nomor induk kependudukan, bukan NIP ya. Jadi NIK nomor induk kependudukan, nomor yang ada di KTP-nya. Kemudian nama bendahara BOS dan NIK-nya. Ya. Kemudian untuk melaksanakan aktivasi rekening pada Bank Rakyat Indonesia.
Kemudian titik-titik ini diisi dengan Bank Rakyat Indonesia cabang apa gitu atau unit mana ya yang ada BRI di dekat madrasah ya. BRI misalkan Al-Qadriniyah Pantar unit Kalabahi misalkan atau apa gitu ya. Kemudian tanggalnya ya, untuk tanggalnya itu diisi tanggal 3 Desember 2020 ya. Ya, tanggal 3 Desember. Tadi kalau surat perjanjian kerjasama tanggal 1, permohonan pencarian dana tanggal 2, maka surat tugas aktivasi rekening ini tanggal 3 Desember 2020. Kepala madrasah tanda tangan dan stempel. Seterusnya ya. Kemudian setelah sudah nanti di-scan dengan rapi dan diunggah di poin ketiga ini ya dalam bentuk file PDF dengan maksimal 2 MB seperti itu. Kemudian langkah kelima yaitu kita madrasah mengunggah surat keputusan pengangkatan kepala madrasah dan bendahara BOS dari pejabat yang berwenang. Ya, jadi surat keputusan pengangkatan kepala madrasah. Biasanya kalau madrasah swasta itu kepala madrasahnya itu ataupun bendahara bosnya itu diangkat, kepala madrasahnya diangkat oleh yayasan. Maka surat keputusan pengangkatan kepala madrasah dari yayasan yang mewadahi madrasah tersebut ya. Kemudian klik unggah di sini ya. Nah, di sini surat keputusan kepala madrasah ini dan bendahara BOS ini kalau bisa itu dijadikan satu file dengan ukuran maksimal 2 MB ya. Kalau SK-nya ada 2 berbeda-beda antara surat pengangkatan kepala madrasah dengan surat pengangkatan bendahara BOS, maka dibuat digabung nanti dalam satu file PDF dengan ukuran maksimal 2 MB baru diunggah. Ya. Kemudian langkah selanjutnya keenam adalah madrasah mengupload surat keterangan madrasah masih beroperasi dari Kankemenak atau Kanwil. Nah, nanti madrasah diminta untuk berkoordinasi dengan seksi Pendis di Kankemenak Kabupaten Kota untuk meminta surat keterangan bahwa madrasah itu masih beroperasi dan masih beroperasi. Nah, sampaikan bahwa atau unduhkan template-nya ini karena surat keterangan itu harus formatnya sama. Maka madrasah bisa mengunduh format surat keterangan ini kemudian disampaikan kepada Kankemenak Kabupaten Kota jika memang mereka belum melakukan pengunduhan. Nanti mereka di Kemenak Kabupaten Kota akan membuat surat keterangan dengan kop Kankemenak, nomornya juga nomor di Kankemenak sana, kemudian yang bertanda tangan ini nama Kankemenaknya, NIP-nya, kemudian nanti di sini menerangkan bahwa madrasah Bapak Ibu sudah masih aktif dan ditandatangani dengan cap stempel ya. Seperti itu. Oke. Nah, nanti seperti itu. Nah, di lampiran surat keterangan di sini ada daftar verifikasi. Ya, daftar verifikasi nanti dari kabupaten kota yang akan melakukan verifikasi. Tentunya nanti Bapak Ibu di madrasah siapkan dulu dokumen semuanya ya. Dari 10 dokumen itu siapkan dulu semuanya, nanti dokumen itu tentunya tadi ada tembusan ke Kankemenak Kabupaten Kota, serahkan dokumen-dokumen itu dalam bentuk print out bisa atau dalam bentuk file, nanti mereka akan verifikasi ya, nanti akan diverifikasi dan kalau verifikasinya itu sudah dinyatakan berhasil, maka nanti mereka barulah mengeluarkan surat keterangan ini. Seperti itu. Ya. Tinggal koordinasi yang baik antara pihak madrasah dengan Kemenak Kabupaten Kota. Karena tentunya
waktunya juga cukup terbatas untuk melakukan proses pencairan anggaran ini. Seperti itu. Langkah selanjutnya, madrasah mengupload piagam atau SK izin operasional pendirian madrasah, ya, yang tentunya sudah diterbitkan baik itu dari Kemenak Kabupaten Kota kalau dia madrasah yang cukup lama atau madrasah-madrasah yang baru ini SK-nya sudah diterbitkan langsung oleh Kanwil, ya. Tentunya filenya adalah file PDF, ya. Selanjutnya madrasah membuat surat pernyataan tanggung jawab belanja dari kepala madrasah, ya. Surat pernyataan tanggung jawab belanja dari kepala madrasah. Di sini sudah ada template-nya, tinggal madrasah melakukan unduhan. Setelah diunduh, silakan dibuka template-nya. Nanti di sini madrasah menggunakan kop madrasah. Kemudian yang bertanda ini nama, masukkan nama kepala madrasahnya, jabatan kepala madrasah, nama satuan pendidikan, nama madrasahnya, alamatnya di mana. Kemudian di sini berdasarkan keputusan pejabat pembuat komitmen KSKK madrasah nomor, ya. Nah, di nomor di sini itu nanti Bapak Ibu menyesuaikan, ya, menyesuaikan nomornya di sini untuk jenjang MI, ya, untuk jenjang MI, untuk jenjang MI di situ diisi dengan nomor SK nomornya 6514 tahun 2020, ya. Jadi untuk jenjang MI, ya, nomornya 6514 tahun 2020. Untuk jenjang MTS nomornya 6515 tahun 2020. Dan untuk jenjang MA itu nomornya 6516 tahun 2020. Ya, saya ulangi, untuk jenjang MI di nomor titik itu untuk surat pernyataan tanggung jawab belanja ini, untuk jenjang MI nomornya 6514 tahun 2020, untuk MTS 6515 tahun 2020, dan untuk MA nomornya 6516 2020. Nah, selanjutnya kemudian dan perjanjian kerjasama antara pejabat ini dan kepala madrasah. Masukkan nama madrasahnya, tentang penyaluran dana BOS, nomor. Nah, ini masukkan nomor perjanjian kerjasama itu, ya. Tadi yang ada 2 nomor itu, ya. Nomor yang di atas nomor yang dikeluarkan oleh Direktorat KSKK dan nomor yang di bawah nomor yang dikeluarkan oleh pihak madrasah. Masukkannya nomor ini nomor KSKK, yang ini nomor dari madrasah. Mendapatkan dana BOS sebesar. Nah, besarnya dana BOS seperti yang tercantum dalam portal BOS masing-masing madrasah, tentunya berbeda nilainya, dilihat di sini, ya, dilihat di menu dashboard, total BOS yang diterima berapa, ya. Jadi masing-masing madrasah berbeda itu. Silakan dilihat langsung di situ, ya. Masukkan jumlah total dana BOS yang diterima, kemudian hurufnya. Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa, nah di sini sampai dengan bulan, masukkan bulan Desember 2020, ya. Desember 2020 telah menerima pencairan dana BOS BABUN dengan nilai bantuan sebesar, ya, masukkan nilai bantuan tadi sesuai dengan dashboardnya, ya. Contoh tadi di situ 12.500.000, masukkan dengan rincian sebagai berikut. Jumlah total dana yang diterima berapa nih? 12.500.000 misalkan, ya, sesuai itu. Kemudian jumlah total dana yang dipergunakan. Nah, ini tentunya di bagian B ini jumlah total dana yang dipergunakan ini madrasah tentunya sebelumnya sudah membuat dulu RKAM-nya, ya. Dari dana misalkan 12.500.000 ini dipakai untuk apa-apa? Oh, dipakai untuk
komponen A berapa, B berapa, C berapa, dan total yang digunakan berapa. Sehingga bisa jadi madrasah total yang digunakan ini misalkan total dana yang diterima 12.500.000, total dana yang digunakan bisa juga sama 12.500.000, berarti di C sisa dananya 0. Atau bisa juga total yang diterima 12.500.000, total yang digunakan mungkin hanya 12.300.000, 200-nya sisa dan itu harus disetor ke kas negara. Nah, maka sebaiknya madrasah merealisasikan 100%, tinggal dibuat di RKAM-nya. Nah, RKAM-nya itu bisa dilihat ada 4 komponen dalam penggunaan dana BOS tambahan BA-BUN ini. Itu bisa dilihat di juknisnya, ya. Juknisnya yang tentunya teman-teman bisa mendownloadnya di pustaka digital Pendis, ya. Di pustaka, di portalnya Pustaka Digital Pendis di pustakapendisntt.com, ya ini ya, di keputusan Dirjen nomor 6012 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS pada madrasah yang bersumber dari Satuan Anggaran 9908 ini ya. Di sini di portal pustakapendisntt.com. Silakan madrasah bisa mendownloadnya secara mandiri. Nah, di dalam juknis BOS BA-BUN itu ada 4 komponen yang teman-teman bisa gunakan. Yaitu yang pertama terkait dengan langganan daya dan jasa untuk mendukung efektivitas pembelajaran jarak jauh, ya PJJ. Kemudian yang kedua terkait dengan pembelian atau sewa perlengkapan untuk pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga untuk membeli perlengkapan atau pencegahan COVID-19. Dan yang keempat untuk honor guru dan tendik ya yang non PNS. Lebih jelasnya silakan bisa dibaca langsung di juknis ini ya. Bisa dibaca di juknis ini, tinggal di-download ya, tinggal di-download. Nanti di sini sudah bisa dilihat di keterangan juknis ini ada nah ini di poin I, ruang lingkup penggunaan ya, ada 1, 2, 3, 4 komponen ya. Seperti itu tinggal dibaca. Makanya madrasah tentunya untuk mengisi surat perintah tanggung jawab ini harus buat RKM dulu ya. Buat RKM, total dana BOS yang diterima sekian, belanjanya ini, maka bisa ditahu, bisa diisi di sini. Sisanya berapa? Apakah ada sisa atau digunakan 100%. Kemudian yang kedua, persentase jumlah dana BOS yang terlindungi adalah sebesar berapa? Nah ini, sebesar berapa persen ini tergantung dari isian yang di poin 1 tadi. Ya, kalau ada sisa maka dia tidak sampai 100%. Tinggal disesuaikan berapa persennya, bisa 90, 95 atau tergantung. Kalau tidak ada sisa, maka penggunaannya sebesar 100%. Kemudian yang ketiga, ini tidak ada isian, lanjut, tinggal masukkan di sini tanggalnya, ya, tanggal suratnya, ya. Nah untuk SPTB ini nanti untuk tanggal dikosongkan saja, ya, dikosongkan saja nanti tanggalnya. Kemudian untuk apa? Kepala madrasahnya nanti masukkan materainya ya. Nah, di sini materainya adalah materai 10.000. Nah, kalau materainya 10.000 belum didapatkan, nah sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2020 tentang bea materai yang dikeluarkan terbaru, memang materai 10.000 ini adalah materai yang nanti efektif berlaku di 2021. Nah, untuk itu
kalau materai 10.000 ini belum didapatkan, maka madrasah dapat menempel 2 jenis materai, yaitu materai 6.000 dan materai 3.000. Jadi totalnya 9.000 ya, materai 6.000 satu, materai 3.000 satu. Itu sudah dijelaskan di ketentuan undang-undang tentang bea materai itu diperbolehkan ya. Kalau materai 10.000-nya belum ada. Jadi materai 6.000 tambah dengan materai 3.000. Kemudian tanda tangan kepala madrasah. Seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya langkah selanjutnya adalah poin 7 ini sudah. Poin 8, surat perjanjian kerjasama yang sudah ditangani oleh di atas materi oleh kepala madrasah. Nah, kita mengunggah ini, kita mengunggah surat perjanjian kerjasama. Surat perjanjian kerjasama yang mana? Yang tadi madrasah download di perjanjian kerjasama ini, yang bentuk file PDF ini. Ya, itu yang setelah ditantangani dengan materi, kemudian di di-upload di menu nomor 8 ini. Ya, di menu nomor 8 ini. Kemudian di nomor 9 rencana penggunaan dana atau rencana kerja anggaran madrasah. Nah, ini yang teman-teman Bapak Ibu di madrasah mengunggah dalam bentuk PDF ya. Rencana kerja madrasahnya ini tentunya formatnya itu Bapak Ibu sudah familiar sesuai dengan juknis BOS yang beredar selama ini. Itu format RKM-nya seperti apa, tinggal nanti yang tercantum dalam RKM itu disesuaikan dengan anggaran yang diterima saat ini, anggaran BOS tambahannya ya. Contoh di madrasah ini dia dapat 12.500.000 di format RKM-nya, yang terima 12.500.000 dan rinciannya apa itu disesuaikan ya. Jadi poin 7 dan poin 9 ini berkaitan erat. Kemudian setelah itu, setelah diunggah RKAM-nya, tentunya berdasarkan juknis ya, juknis BOS tambahan ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian nomor 10, madrasah mengunggah kwitansi atau bukti penerimaan. Nah, di sini sudah ada template-nya, silakan di download dulu. Kemudian dari sini di sini madrasah membuat kop madrasah ya. Nomor ini nomor madrasah ya. Nomor kwitansi tentunya lebih besar dari nomor-nomor sebelumnya. Tadi kan sudah diurut itu yang disesuaikan dengan nomor madrasahnya. Yang awal itu adalah perjanjian kerjasama. Kemudian yang kedua itu surat permohonan, permohonan pencairan. Kemudian yang ketiga itu surat tugas aktivasi rekening. Kemudian selanjutnya tentunya nomor kwitansi ya, nomor kwitansi. Nah, nanti di sini sudah terima dari jumlah uang berapa? Jumlah uang tentunya disesuaikan dengan total dana terima ya, dilihat di dashboard portal BOS ini, dilihat tadi di sini 12.500.000, maka total diterima 12.500.000. Kemudian terbilangnya diisi angka untuk pembayaran ini madrasah dan kepala madrasah, masukkan nama madrasahnya di sini. Kemudian masukkan nama kepala madrasah di situ. Ini masukkan nomor perjanjian kerjasamanya. Tadi nomornya ada 2 ya. Ya, nomor di atas dengan nomor di bawah. Silakan dimasukkan di situ. Setelah itu untuk tanggalnya itu dikosongkan saja dulu, diisi Desember 2020 ya.
Desember 2020. Kemudian kepala madrasah ya, masukkan materainya 10.000 ya. Kalau tidak memiliki materai 10.000, tempelkan materai 6.001 dan materai 3.001. Oke. Tanda tangan. Nah, setelah itu seluruh dokumen ini di-scan ya, dari 10 dokumen ini di-scan kemudian diunggah. Ingat bahwa unggahnya itu dalam bentuk file PDF dengan ukuran maksimal 2 MB. Jadi jika filenya melebihi ukuran 2 MB, silakan kompres dulu file PDF itu, bisa lewat secara online, tinggal cari di Google kompres file PDF, nanti silakan dikompres. Pastikan ukurannya itu 2 MB file PDF untuk bisa diunggah dengan baik. Setelah 10 dokumen ini diunggah, maka Bapak Ibu menekan tombol ajukan ya. Setelah diajukan nanti akan muncul tanda bukti ya. Tanda bukti unggah dokumen. Nah, tanda bukti unggah dokumen ini silakan juga di-download karena itu menjadi salah satu hal penting, berkas penting yang akan dipakai madrasah untuk proses pencairan anggaran ini. Nah, mungkin seperti itu penjelasan hal-hal yang harus dilakukan oleh madrasah dalam rangka pengajuan pencairan anggaran BOS tambahan di bulan Desember 2020. Nah, yang perlu diingat oleh madrasah adalah dalam juknisnya penggunaan anggaran BOS tambahan ini hanya maksimal 31 Desember 2020. Dan juga sesuai dengan surat yang disampaikan oleh Direktorat KSKK ke Kanwil bahwa batas akhir pencairan anggaran BOS tambahan ini itu 15 Desember 2020. Nah, untuk itu sangat diharapkan kerjasama dari operator madrasah, kepala madrasah, dan pihak-pihak terkait khususnya di Kemenak Kabupaten Kota untuk melakukan verifikasi awal ini berjalan dengan baik. Nah, kami harapkan sesuai surat kami sebelumnya maksimal tanggal 10 Desember itu sudah selesai, sehingga masih ada waktu 5 hari untuk kita bisa mengecek progres dan kelengkapan dari seluruh madrasah yang ada di wilayah ya. Jadi diharapkan kerjasama yang baik antara operator madrasah dan kepala madrasah serta Kemenak Kabupaten Kota untuk menyelesaikan pencairan anggaran BOS tambahan ini ya. Ini adalah bantuan ya yang sudah diupayakan oleh Kementerian Agama untuk mendapatkan dana tambahan, diharapkan agar seluruh madrasah dapat memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya, tentunya juga merujuk pada komponen-komponen yang bisa dibiayai melalui anggaran ini yang tercantum dalam juknisnya. Mungkin seperti itu rekan-rekan operator maupun Bapak Ibu Kepala Madrasah, semoga penjelasannya ini bisa membantu madrasah dalam menyelesaikan dokumen pencairan ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.